Yeah, his baby said that they don't got a future like it burns. So give him something worse to kill his head with, make him forget somehow. Might be that another day she would have wished he stayed, but they're done. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas skill 5 pada sebuah soal TOEFL structure. Di mana pada skill 5 ini kita akan membahas tentang be careful of past participle. Nah, sebelumnya teman-teman kita udah pernah bahas tentang present participle pada skill 4. Bagi teman-teman yang belum melihat videonya, silahkan dicek dulu video skill 4 sebelum melanjut ke skill 5 tentang past participle. Nah, teman-teman, di sini kita akan belajar untuk tidak terkecoh dengan yang namanya past participle jika muncul dalam sebuah soal TOEFL. Jadi teman-teman, past participle ini itu juga dikenal dengan verb 3 ya. Jadi kalau sebelumnya present participle dikenal dengan verb ing, past participle itu dikenal dengan verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga, benar sekali. Jadi teman-teman, past participle ini juga punya nama lain yaitu dikenal dengan passive participle. Dia juga bisa dikenal dengan yang namanya passive participle. Di mana imbuhannya nanti kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia akan memiliki imbuhan di atau ter. Berbeda dengan passive participle dalam bentuk verb ing, dia akan memiliki imbuhan me atau ber ya nantinya. Nah, kemudian teman-teman yang perlu teman-teman garis bawahi dalam sebuah soal TOEFL, past participle itu bisa menjadi kata kerja atau verb, atau terkadang dia bisa menjadi kata sifat ataupun adjective. Nah, kapan sih dia bisa kita kategorikan sebagai kata kerja dan kapan bisa kita kategorikan sebagai kata sifat? Nah, teman-teman, itu gampang sebenarnya. Jadi, apabila dia berfungsi sebagai kata kerja, teman-teman, pada contoh yang ada pada kolom di bawah, apabila dia berfungsi sebagai kata kerja bentuk ketiga atau verb 3, maka dia akan didahului oleh yang namanya has. Nah, di sini teman-teman bisa has, bisa have nantinya ya. Bisa has, bisa have, kemudian juga bisa dalam bentuk had. Nah, kemudian dia akan diikuti dengan verb 3. Jadi, apabila terdapat has, have, had, dan kemudian ada verb 3 atau past participle, maka itu fungsinya sebagai kata kerja. Nah, pada pada contoh kalimat ini, ada tulisan di sana, the family has purchased a television. Pada kalimat ini, the family itu sendiri berfungsi sebagai subjek, sedangkan has purchased-nya sendiri adalah berfungsi sebagai kata kerja bentuk ketiga. Jadi kalimat ini sudah ada subjek, sudah ada verb, maka kalimat ini sudah bisa dikatakan memenuhi kriteria kalimat yang benar. Pada contoh kalimat di bawah, maksud saya, the poem was written by Graham. Jadi teman-teman, the poem ini adalah sebagai subjek, was written itu sebagai kata kerja. Sudah ada subjek, sudah ada verb, kalimat ini sudah sah. Nah, teman-teman, was written itu adalah kata kerja di sini, bukan kata sifat. Nah, tanda kedua selain diawali dengan has, have, dan had, sebuah past participle akan menjadi kata kerja apabila sebelumnya itu ada yang namanya, iya teman-teman, ada yang namanya to be. Baik itu dalam bentuk is, am, ataupun are, ataupun bisa dalam bentuk past tense, yaitu ada was atau were. Kemudian bisa dalam bentuk dasar, yaitu ada be, atau bisa dalam bentuk to be dalam bentuk past participle itu sendiri, yaitu adalah been. Jadi apabila ada is, am, are, was, were, kemudian ada be, ada been diikuti dengan verb 3, maka ini juga berfungsi sebagai kata kerja. Pada contoh misalkan di sini, the poem was written by Graham. Kalimat ini bermakna puisi tersebut ditulis oleh Graham, seperti itu ya. Jadi was written ini memiliki imbuhan di ya, bukan menulis tapi ditulis, seperti itu. Nah, teman-teman, kita akan cek sebagai adjective. Nah, past participle akan berfungsi sebagai past adjective, akan menjadi sebuah adjective apabila tidak didahului oleh has, have, dan had. Dan dia letaknya langsung setelah
kata benda, di mana fungsinya adalah menjelaskan kata benda sebelumnya, yaitu adalah the television purchased yesterday was expensive. Jadi kata purchase sendiri merupakan kata sifat yang fungsinya menjelaskan televisi. Televisi yang mana nih? Yaitu televisi yang dibeli kemarin. Jadi makna di sini adalah dibeli ya, bukan membeli, seperti itu teman-teman. Nah kemudian kita lihat yang di bawah ya, ada tulisan written di sana dalam bentuk verb 3, tapi fungsinya bukan sebagai verb, melainkan sebagai kata sifat. Karena kenapa? Kita lihat sebelumnya itu tidak ada yang namanya to be, ataupun tidak ada yang namanya have, has, dan had, melainkan langsung kata benda. Dengan demikian, dia fungsinya sebagai kata sifat, teman-teman. Jadi kita cek di sini, the poem written by Graham appear in magazine. Jadi puisi yang ditulis oleh si Graham itu muncul di majalah. Nah, kalau kita lihat, kalau kita analisa sebuah soal atau sebuah kalimat, teman-teman, di sini kita ketahui bahwasanya the poem ini berfungsi sebagai subjek dan written hanya sebagai past participle dalam bentuk adjektif. By Graham disebut dengan OP, object of preposition. Kemudian appear adalah kata kerja kita. Dan kalimat the poem written by Graham appear in magazine ini sudah memenuhi kriteria kalimat yang benar karena sudah ada subjek dan sudah ada verb atau kata kerja. Begitu juga dengan kalimat di atas. The television itu adalah sebagai subjek, purchase itu adalah adjektif, was expensive, was sendiri adalah kata kerja. Jadi ada subjek, ada verb, kalimat ini sudah memenuhi kriteria kalimat yang benar. Jadi gitu ya, gampang teman-teman ya. Jadi kalau ada have, had, dan to be, kemudian ada verb 3, maka fungsinya sebagai kata kerja. Apabila tidak ada to be dan tidak ada has, have, had, maka fungsinya sebagai adjektif. Dan satu lagi teman-teman, dia itu sebuah past participle bisa berfungsi sebagai adjektif, tidak hanya terletak setelah kata benda, bisa jadi nanti terletaknya sebelum kata benda. Misalkan pada contoh written later. Jadi di sini teman-teman, dia itu juga bisa berfungsi sebagai kata sifat, kata written-nya itu, dan letaknya adalah sebelum kata benda itu sendiri, di mana fungsinya itu juga menjelaskan kata benda. Jadi surat yang mana, yaitu surat yang ditulis ya, bukan yang diketik, seperti itu. Gimana teman-teman? Paham ya? Kita lanjut ke soalnya sekarang. Kita lihat soal nomor 1. Soal nomor 1. The packages blah 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 mail at the post office will arrive on Monday. Nah, teman-teman, seperti biasa, di sini kita akan menganalisa soalnya apakah ada subjek dan apakah ada kata kerja. Kita cek. Di awal the packages dalam bentuk kata benda, di sini adalah subjek kita dalam bentuk plural. Kemudian kita akan menganalisa. Setelah bla bla blanya ada tulisan mail. Nah, kita tahu di sini disebut dengan past participle. Dan kita belum tahu ini fungsinya apakah sebagai kata sifat ataukah sebagai kata kerja. Kita coba analisa lagi. At the post office ini disebut dengan OP atau object of preposition. Nah, di sini sudah ada kata will arrive dan itu adalah kata kerja, teman-teman. Berarti kalimat itu sudah ada hal yang cukup penting ya. Subjek dan verb sudah ada. Dengan demikian, yang hilang itu bukan lagi subjek, bukan lagi verb, melainkan berarti yang hilang hanya bagian penjelas daripada past participle kita yang berfungsi sebagai kata sifat di sini. Kita cek, kalau have nggak boleh ya teman-teman. Kalau pakai have mail jadinya kata kerja, nggak bisa karena kita sudah punya kata kerja. Jadi jawaban A salah. Kemudian kalau menggunakan where juga sama teman-teman. Kita nggak butuh double verb di sini. Kita hanya membutuh subject dan verb. Nah, berarti jawaban kita antara C dengan D, teman-teman. Nah, antara C dengan D kita cek kalau them fungsinya ini sebagai objek ya, objek pronoun, dan itu nggak bisa kita gunakan setelah subjek. Jadi jawaban C itu salah juga. Jadi jawaban paling tepat itu adalah yang D, di mana dia mengatakan the packages just mailed at the post office will arrive on Monday. Di mana kata just itu sendiri hanya berfungsi menjelaskan bahwasanya package yang mana, paket yang mana, yaitu paket yang baru saja dikirim, seperti itu ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. The chapters
blah 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 by the professor this morning will be on the next week's exam. Nah, kita cek teman-teman. Kita coba analisa. Subjeknya ada, yaitu adalah the chapters, adalah subjek kita. Kemudian, by professor this morning will be on the next weekend. By professor itu sendiri adalah OP, object of preposition. This morning adalah adverb of time, keterangan ini ya, keterangan waktu. Kemudian, will be, nah ada will, ada be, ini ada kata kerja kita. Jadi kalimat ini sudah ada subjek, sudah ada kata kerja. Berarti yang hilang bukan subjek, bukan kata kerja. Kita langsung eliminasi dua jawaban pertama, A dan B, karena A dan B bentuknya kata kerja. Were taught dan were teaching, itu dua-duanya adalah bentuk kata kerja. Dan kita sama sekali tidak membutuhkan kata kerja, melainkan kita membutuhkan, benar sekali teman-teman, bentuk past participle dalam bentuk adjective atau kata sifat. Nah, ada C dengan D. Kita ketahui kalau yang C ini disebut dengan present participle ya, teman-teman. Berarti imbuhannya nanti ya, menjadi mengajar gitu. Kalau taught berarti yang diajari atau yang diajar. Oke, seperti itu. Nah, kita akan cek the chapter teaching by the professor this morning will be on the next week exam. Artinya adalah chapter yang mengajar. Nggak mungkin ya teman-teman. Tapi jawabannya lebih tepat chapter atau bab yang diajarkan oleh profesor gitu ya, bukan mengajarkan oleh profesor. Jadi jawaban paling tepat di sini adalah dalam bentuk verb 3, yaitu adalah bentuk thought, bukan teaching, seperti itu ya teman-teman. Dan satu hal yang perlu teman-teman garis bawahi, jika di sana ada tulisan kata preposition dalam bentuk by, maka biasanya dia akan didahului oleh verb 3, seperti itu ya, bukan verb ing. Oke? Paham ya? Jelas ya? Oke, cool. Kita lanjut ke soal berikutnya. The next number is number 3. So number 3, the port blah 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 by the sailors were the under control of a foreign nation. Nah, teman-teman kita lihat di sana ada kata by ya, seperti saya jelaskan sebelumnya. Berarti sebelumnya kita wajib mendapatkan kata dalam bentuk verb 3. Dengan demikian itu menyalahkan yang ujung ing. B dan D udah tentu salah gitu. Nah, kita cek kalimat ini ada subjek, ada, yaitu subjek kita adalah the port. Dan kemudian by the sailor ini disebut dengan OP, object of preposition. Were adalah kata kerja. The under control of a foreign nation. Nah, itu berarti menjadi komplementnya ya ke depan. Nah, kita cek udah ada subjek, udah ada verb. Berarti kita nggak butuh lagi verb ya. Jadi itu juga menyalahkan jawaban yang A. Karena kalau verb 3 ada were atau ada to be sebelumnya, itu dikategorikan sebagai kata kerja. Dan kita hanya membutuhkan dalam bentuk kata sifat. Oleh karena itu jawaban yang A teman-teman itu salah, B salah. Tinggal jawabannya antara D juga udah kita salahin ya. Berarti jawaban kita yang tersisa adalah C. Jadi the port reached by the sailor were the under control of a foreign nation. Jawaban paling tepat di situ adalah bentuk past participle sebagai kata sifat ataupun adjective. Lanjut ke soal nomor berikutnya. Nomor 4. The money blah 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 by the client was not accepted. Nah, teman-teman kita analisa kembali. The money adalah sebagai subjek. Nah, ada kata by, berarti kita membutuhkan dalam bentuk verb 3 nantinya di sana. Kemudian by the client adalah OP, object of preposition, was not accepted adalah kata kerja. Sudah ada subjek, sudah ada kata kerja. Berarti yang hilang di sini verb 3-nya bukanlah kata kerja, melainkan fungsinya sebagai kata sifat. Nah, kita cek yang berfungsi sebagai kata sifat itu automatically sudah menyalahkan jawaban yang A dan jawaban yang C karena dua-duanya adalah kata kerja. Tandanya ada yang namanya to be sebelum verb 3. Kemudian kita akan melihat antara B dengan D. Nah, kita udah tahu tadi ya, clue-nya kalau ada by berarti sebelumnya adalah verb 3. Dengan demikian jawaban paling tepat adalah yang B, nggak mungkin yang D. Oke, jadi jawaban paling tepat di situ adalah B. The money offered by the client was not accepted. Jadi uang yang ditawarkan oleh klien tidak diterima, seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini merupakan soal terakhir kita. The loaf of bread, blah blah blah, in a brick oven at a low temperature for many hours. Nah, teman-teman kita cek kembali. Di sini kita udah dapat subjek.
Kemudian in a break oven itu adalah OP, object of preposition. Kemudian at a low temperature juga adalah OP kita, object of preposition. Kemudian for many hour juga menjelaskan keterangan ataupun bisa jadi OP di sini ataupun adverb of time. Dengan demikian di sini kita belum ada kata kerja ya. Di sini kita belum ada yang namanya kata kerja. Berarti yang hilang di sini adalah kata kerja, bukan kata sifat. Dengan demikian kita akan cek A, B, C, dan D. Nah, yang udah barang tentu salah itu adalah pilihan yang D ya teman-teman. Karena kenapa baking sendiri berfungsi sebagai kata sifat? Kenapa berfungsi sebagai kata sifat? Karena dia nggak sah jadi verb kalau tidak ada yang namanya to be sebelumnya. Kalau nggak ada to be ya sebelumnya. Jadi jawaban D udah tentu salah. Karena kita butuh kata sifat. Nah, jawabannya antara A, B, dan C. Nah teman-teman, kalau dalam bentuk jawaban yang A berarti maknanya adalah pasif ya. Jadi maknanya adalah di. Jadi were bake nanti maknanya kita artikan sebagai dipanggang. Kalau were baking artinya memanggang gitu ya. Kita cek dari segi meaningnya. The loaf of bread were baked in the brick oven at a low temperature for many hours. Dah di sini lebih tepatnya adalah potongan roti itu dipanggang ya. Tidak mungkin kita artikan memanggang. Jadi jawaban paling tepat di sini adalah yang A, teman-teman. Nah, kenapa jawabannya bukan yang B? Karena B ini bukan verb 3 ya. Di sini bisa Yang B di sini bisa verb 2, bisa menjadi verb 3. Kalau verb 3 dan dia mau difungsikan sebagai kata kerja, maka harus ada yang namanya to be seperti di atas. Kemudian kalau fungsinya sebagai kata sifat, maka sudah benar bake. Nah, kalau dia berfungsi sebagai verb 2, maka imbuhannya menjadi me. Jadi tetap juga salah karena kita membutuhkan imbuhan pasif di sini, yaitu adalah di. Jadi jawaban paling tepat di sini adalah yang A. Oke, teman-teman, itu saja pertemuan kita kali ini. Kita sudah bahas 5 soal. Semoga pembahasan ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar TOEFL. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya pada skill 6. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.